walimah, walimah khitan, walimah pernikahan, walimah apapun, datang, kemudian kita datang menyumbang. Niatnya supaya mudah-mudahan suatu saat orang itu datang kepada kita kalau kita juga punya hajatan dengan memberikan hadiah yang serupa. Maka secara hukum fikih boleh, secara hukum ya, secara hukum syariah boleh, tapi bukanlah sebuah hutang. Itu berarti sama dengan kalau kita sedekah niat pengen dapat uang yang banyak. Kita sedekah uang nih ke siapa? Tapi supaya suatu saat kita dapat uang lagi. Hukumnya boleh, tidak haram, tapi berarti itu kurang utama, tidak lebih utama. Yang lebih utama bagaimana? Kita datang kepada sama saudara muslim, kemudian kita memberi hadiah. Hadiah tersebut akan dicatat sebagai sedekah, dan orang yang bersedekah dengan tulus ikhlas tentu nanti hasilnya lebih besar dari apa yang dia sedekahkan di dunia dan di akhirat. Tapi jika harapannya di dunia, maka Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, siapa yang mengharapkan balasannya disegerakan yakni di dunia, maka nuwaffa ilaihim, kami akan memberikan itu. Akan tetapi di akhirat dia tidak akan dapat apa-apa. Cuma gini aja. Jadi tidak ada pahala ukhrawinya, tidak bernilai sedekah. Tapi itu bukan hutang, karena tidak ada ikrar menghutangkan. Lawang yang dikasihnya juga tidak pernah niat berhutang kok, gitu kan? Karena kalau berhutang kan harus ada ikrarnya, akad berhutangnya. Nah ini mah tidak ada. Kita datang memberi saja, cuma kita berharap di dalam jiwa kita, mudah-mudahan suatu saat orang ini juga datang ke hajatan kita, ngasih duit juga. Nah itu berarti bukan berharap pahala, ya, bukan berharap pahala. Tidak pula meminjamkan, karena kalau meminjamkan juga orangnya juga harus benar memang meminjam. Ini mah orang lain tidak mau kita kasih dengan niat meminjam, tidak sah kalau meminjamkan sedangkan orangnya itu tidak tahu. Ya, contoh kita datang membawa amplop, Pak saya mau meminjamkan uang kepadanya. Yang menerimanya tidak mengerti itu pinjaman, ya tidak jadi pinjaman, tidak wajib mengembalikannya. Kalau ngasih kok, tidak akan meminjamkan, maka tidak wajib mengembalikannya. Makanya kalau mau lebih beruntung, walimah itu kita niatkan makanan yang kita suguhkan itu sebagai sedekah, hadiah kepada kaum muslimin, nanti nilainya sedekah. Kita menjamu tamu-tamu yang kita undang, jamuannya itu niatkan sedekah, bukan jualan. Kalau niatnya jualan banyak kekecewaan. Tapi kalau niat sedekah, andai pun yang kita dapatkan uang di gentong itu, pemberian tamu undangan, tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan, kita tetap bahagia karena niat walimahnya syukuran. Niatkan walimah itu syukuran. Karena la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur akan Allah tambahkan nikmatnya. Kalau kita kufur, maka Allah akan mengadab kita. Kita menjamu tamu merupakan sebuah ibadah yang besar. Memuliakan tamu, kita sewa kursi, sewa tenda, memuliakan para tamu yang kita undang. Sudah diundang, masa kita tidak memuliakannya? Memuliakan tamu itu merupakan perintah Rasulullah SAW. Jadi pahalanya besar. Kita yang datang ke tempat walimah memenuhi undangan saudara muslim kita, jangan niat supaya kita dapat kembalian uang yang serupa, yang sama. Apalagi kalau ternyata saudara muslim kita tidak datang pada saat kita punya acara walimahan, jangan sampai marah. Ada yang marah. Contoh, ataupun datang tapi ternyata tidak sebesar yang kita berikan.
Ini masih banyak tuh yang seperti itu. Ada teman kita yang menikah, kita datang memberikan hadiah, contohnya uang 500.000. Karena kita berharap suatu saat dia datang juga memberikan kita 500.000. Teman kita datang suatu ketika ternyata memberikannya 200.000. Kita marah. Salah yang seperti itu, marah-marah. Kenapa? Apalagi sampai bermusuhan. Salah ini yang memusuhinya. Ya. Kenapa itu akibat daripada dia berharap kepada makhluk? Akibat salah niat. Toh dia juga tidak wajib memberikan uang 500.000 ketika temannya itu menikah. Tidak diminta sama temannya, "Hei kamu kalau datang tolong berikan aku 500.000." Temannya gak pernah minta begitu kan? Yang menikah, ujuk-ujuk di saat dia menikah, temannya datang kasih 200.000, dia marah. "Aku kan dulu kasih 500.000 kepada kamu, kenapa sekarang kamu kasih 200.000? Pret." Ya salah kamu. Kenapa kasih 500.000? Kenapa nggak 200.000 gitu? Gitu aku. Yang nggak tahu. Makanya saya tidak merekomendasikan kalau beres hajatan gotong dibuka, dicatat si anu sekian, si anu sekian, si anu sekian. Di saat nanti dia hajatan kita ngasihnya sekian juga. Gak usah gitulah. Yang hajatan, yang walimah, niatkan syukuran, niatkan memuliakan tamu, ya. Yang datang, yang diundang, memberikan hadiah, niatnya sedekah. Itu aja udah. Niatnya idkhulus surur, memberikan kebahagiaan kepada yang punya hajat. Sudah, gak usah utang-utangan. Kejadian itu banyak terjadi sehingga terjadi permusuhan. Yang tadinya sahabat karib akrab sampai jadi musuh akibat hal sepele seperti itu. Karena salah apa? Salah niat karena gak ngaji. Mulai sekarang saudara-saudara muslim yang mengadakan walimah, niatkan syukuran, bukan jualan makanan, ya, bukan jualan tontonan. Niatkan syukuran dan menghormat tamu. Oh, kamu sendiri yang mengundangnya datang, masa tidak dihormat? Ya kan? Bagi yang datang memenuhi undangan, niatkan kalau memberi uang, niatkan membantu saudara kita yang mengadakan walimah, itu jadi sedekah. Niat itu kalau surur, memberi hadiah, membahagiakan dia, itu sedekah. Sudah beres. Allah balas semuanya. Ya. Yang datang memberikan hadiah dicatat sedekah, dunia akhirat dibalasnya. Banyak balasannya, berkali-kali lipat. Yang mengadakan walimah niat syukuran dan memuliakan tamu, itu juga pahalanya besar, dunia akhirat balasannya. Beres, clear. Kalau memang niatnya benar. Yang bermasalah itu niatnya gak beres. Niat jualan, ternyata hasilnya di luar ekspektasi, rugi bandar, mutang kemana-mana. Makanya gak usah maksain walimah itu, gak usah maksain gede-gedean sampai mutang gede-gedean, akhirnya rumah pun jadi jaminan. Gak usah maksain seperti itu.